Pak Wali Kota, bangun Pak Wali Kota, jangan tidur lagi. Ya, ini sudah tahun terakhir Anda menjabat sebagai Wali Kota Lok Semawe. Jangan ada lagi bangunan-bangunan terbengkalai. Kami sudah cek tadi banyak bangunan-bangunan yang terbengkalai di Kota Lok Semawe. Ya, udah bisa bangun. Di beberapa bulan sisa jabatan terakhir udah bisa bangun. Ini tolong diperhatikan ini ya. Ya, assalamualaikum sahabat Yara. Ini saya ada di kawasan apa namanya? Saya lupa namanya. Tapi ini di tempat ada dua bangunan milik Pemko Lok Semawe. Nah, yang ini pakan ternak. Ini juga ada alat-alat produksinya. Jadi kalau mau pakai untuk pakan ternak itu bisa dipakai. Tapi sampai sekarang itu belum ada yang pakai. Itu sudah fungsional sebenarnya. Tapi sudah ada beberapa orang yang tirgi. Ketika dicek mereka nggak bersemangat karena walaupun sudah fungsional, tetapi fasilitas pendukung lainnya itu belum ada. Ya, sehingga membuat orang enggan untuk menggunakan fasilitas tersebut. Nah, di sebelahnya yang ini gedung pengemasan garam ya. Jadi gedung ini gedung pengemasan sekaligus untuk produk apa namanya? Produk akhir, misalnya menampung garam-garam petani dari garam untuk pengemasan, kemudian proses pencampuran zat yodium ya. Itu ada Pak Ibnu sedang berdiskusi dengan Pak Kabid, diskusi tentang situasi-situasi di sini. Tapi sudah kami sarankan supaya di depan dua bangunan ini itu diberikan plang nama. Diberikan plang nama supaya masyarakat tahu, publik tahu bahwa ini gedung pemerintah Pemko Lok Semawe dan gedung apa namanya. Nah, ini dia ya. Nanti ternyata ada beberapa dari Pemko Lok Semawe yang sudah bisa dipakai oleh masyarakat. Kita akan lihat nanti rupanya ada dua unit produksi untuk bordir ya. Di bordir itu sudah bisa dipakai, tapi ini banyak yang masyarakat belum tahu. Nanti kita akan berkunjung ke sana, kita akan lihat nanti lokasinya di mana dan seperti apa. Ini lokasi tambak produksi garam milik Pemko Lok Semawe. Nah, lahannya luas ini sampai ke ujung sana itu. Biar Anda nampak pohon-pohon kelapanya itu. Nah, sampai ke sana itu. Ya. Nah, jadi luas ini. Jadi memang tambak ini harapannya menjadi sumber produksi garam yang kemudian pengolahannya di tempat pengolahan tadi yang kita berhenti tadi ya, tempat pengolahan garam. Jadi pengemasan garam sekaligus pengolahan, misalnya apakah mau garam konsumsi atau mau garam industri, itu di sana dilakukan pengolahan. Yang di sampingnya itu ada gudang pakan juga. Nah, ini sayang sekali, ini anggarannya saya dengar miliaran anggarannya ya. Nah, tapi ini sudah tidak berfungsi. Saya tidak tahu kenapa tidak berfungsi dengan baik, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Lokasinya padahal sangat bagus, sangat strategis. Ini lokasinya pas di pinggir laut. Ya, kita sudah sampai di gedung sentra bordir Kota Lok Semawe. Nah, ini lokasinya dari sini ya. Memang agak jauh, agak terpencil lokasinya. Ini kita sudah lewat jalan tadi, ini melewati jalan kecil. Nah, ini suasana di sekitar gedung ini ya, masih di dalam perkampungan. Nah, ini dia. Nah, kita akan masuk, lihat. Pertama kita lihat ini apa ya, tempat apa ini, kalau nggak berfungsi dengan baik kayaknya. Ini
toiletnya ya. Nah, ini tidak terawat dengan baik ya. Dan lokasinya kayaknya sampai batas ini bang, batas apa tembok ini kayaknya ya. Ya. Nah ini dia ya. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Sentra Bordir Khas Aceh, Jalan Pentut, Meraksa, Kampung Blangcut, Kecamatan Blangmangat, Kota Lok Semawe. Nah ini dia bangunannya. Tapi kayaknya ini belum berfungsi kayaknya ini. Ini kayaknya karena gini, tadi saya sempat ngobrol sama kabitnya ini. Jeruji ini bang ya, jeruji ini ya. Ya jadi apa, teralis-teralisnya dari ini nih belum ada. Jadi mau ditempatkan mesin bordirnya agak riskan ya. Jadi memang harus ada pengamanan ekstra. Jadi sehingga ini belum ditempatkan alat bordirnya. Iyalah belum ditempatkan kemari bang kan? Ya karena kan memang agak riskan ya untuk keamanan. Nah ini lokasinya, ini sekitarnya. Nah ini Pemko harapannya ini bagaimana ini? Apakah mau seperti ini aja ataukah memang harus ada keinginan untuk difungsikan nih? Jadi jangan habis uang saja untuk membangun, tapi tidak bisa dirasakan dampaknya untuk masyarakat. Ya. Nah ini Pak Kepala Bapeda, ini kapan mau dipasang tralisnya supaya alat-alat produksinya bisa dipakai, bisa ditempatkan di sini dan alat bordir ya, alat bordirnya itu bisa ditempatkan sini sehingga masyarakat bisa menggunakan untuk melakukan bordir khas Aceh. Ya, kalau seperti ini apa yang mau dibordir nih? Nah, apa yang mau dibordir seperti ini? Nih Pak Wali Kota, bangun Pak Wali Kota, jangan tidur lagi. Ya, ini sudah tahun terakhir Anda menjabat sebagai Wali Kota Lok Semawe. Jangan ada lagi bangunan-bangunan terbengkalai. Kami sudah cek tadi banyak bangunan-bangunan yang terbengkalai di Kota Lok Semawe. Ya, udah bisa bangun. Di beberapa bulan sisa jabatan terakhir udah bisa bangun. Ini tolong diperhatikan ini ya. Kita sekarang ada di mana ini? Melasah Me. Terminal tipe A Kota Lok Semawe. Ini dia terminalnya. Ini di lokasinya. Ini luas terminalnya nih. Luas ini. Ini di hutan-hutan itu sebenarnya masih masuk dalam kawasan pembangunan itu kawasan. Tapi agak jauh saya nggak ke sana ya. Tapi lihat sekitarnya dulu. Ini kita lihat sekitarnya. Nah ini sekitarnya. Ini ada tempat. Ini ada masalah. Nah ini dengan jalan raya sekitar berapa ya bang? 100. Aduh. Enggak, ini itu pintu masuknya sekitar 50 meter ke jalan raya dan ini belum bisa difungsikan, sudah dibangun dari tahun 2012. Kita mendapat informasi dari Bang Haidir yang sejak 2012 ya. 2012 akan jagain ini Bang Haidir ini orang yang jaga di sini terminal ini dari mulai pembangunannya. Jadi sejak tahun baru dibangun bang. Nya le orang duri. Hai tahun baru kan jaga itu. Pokoknya kan ini duri loh mah. Jadi kalau kan 2012. Dapat lu. Sebelum 2012 kan dapat pembangunan, pembebasan lahan. Ana matai bangun payo, matai bangun berarti. Tapi nyo kak, berarti dari 2012 Ron jaga memang kak tahap pembangunan. Kayak bangun. Tapi ya kalau jadi hai bangun tapi ya. Kemudian nyo ini kan kak kak padu kak persentase karayuk lah sekitar 80% kan lah. 80% hingga finishing lah. Ya, jadi nyo rencana donyo nak fungsikan memang boleh donyo pokoknya kayak baru ikarat juga berhadap dengan motor. Sampai dengan akhir target penyelesaian bulan berapa? Bulan 4.
Ke hana boleh apa ke tonyo ko yang motor hari tamang kena. Motor harus mengenal donyo. Iya harus karat lah. Harus kara. Jadi terminalnya memang cukup bagus, sahabat-sahabat semua. Ya, besar nih terminalnya. Ini terminal tipe A nih. Itu akan menggantikan terminal lama Lok Semawe nanti yang ada di kota. Ya, ini pintu masuknya dan itu tidak jauh dari dari jalan besar ya. Dan ini informasinya dari ujung jalan itu sampai kemari ini sudah dibebaskan lahannya. Jadi ini nggak jauh, sudah tinggal dibuka saja, tinggal dijadikan jalan saja, udah langsung ke jalan raya dan itulah yang menjadi jalan akses ke terminal ini nanti. Nah ini ada musolanya, musolanya sudah ada bangunan awalnya, tinggal finishing ya. Nah, tinggal finishing saja ini. Nah, ini ada fasilitas umum, ini ada toiletnya. Nah, itu ada apa ya? Ini untuk apa ya? Untuk tempat jual-jual tiket kayaknya ya. Atau iya kayak untuk jual tiket kayaknya. Dan itu di bangunannya sudah 80% lah kalau kita lihat. Tapi itu di belakang yang ada hutan itu masih bagian dari terminal dan ini masih belum dibangun, tapi katanya akan dibangun tahun ini dari Bang Khairi tadi informasinya ya. Nah, ini sudah dibebaskan semua. Nah ini, jaraknya mungkin sampai dengan bangunan utama itu ya. Lokasi sudah dibebaskan semua. Tahun ini bisa segera selesai, segera rampung. Ya. Nah ini kita dari pintu masuk di sini. Inilah bangunannya. Ini sangat sayang kalau ini tidak dilanjutkan ya. Ini kayaknya udah banyak habis uangnya ini. Kalau nggak dilanjutkan kan sayang ini. Ini terminal tipe 1. Ya, sama dengan tipe di Banda Aceh di Bato. Ya, memang terminal di Lok Semawe tidak ini lagi ya, sudah tidak layak lagi ya. Jadi bagi kawan-kawan yang punya kenangan manis dengan dengan terminal lama itu ya, sekarang silakan datang ke terminal itu, silakan mengambil foto-foto ya, foto-foto nostalgia dengan terminal lama. Saya juga termasuk orang yang bernostalgia dengan terminal lama itu ya, karena saya teringat sekali dulu kalau semuanya pasti turun di situ, turun bus di situ ya. Jadi kota Lok Semawe itu menjadi kota kota yang indah ya. Jadi saya dulu di Kota Binjai, kalau mau ke Banda Aceh pasti lewat Lok Semawe. Naik bus ya, kalau naik Lok Semawe itu, pas lewat Lok Semawe itu kita semua di bus tuh berdiri lagi. Saya berdiri lihat, kita lihat udah sampai Lok Semawe nih. Kita lihat nih api arunnya di mana ya. Jadi api arun itu sebuah sebuah kebanggaan kita hanya kalau melihat api PT Arunnya saja dulu ya. Ya, karena memang sangat terkenal Kota Lok Semawe dulu. Memang waktu zaman dulu, waktu saya masih remaja itu ya kalah bulu kita sama anak orang Lok Semawe ya. Nah kalau dibilang wah anak Lok Semawe ini anak petrolar nih, aduh kalah bulu kita. Apalagi anak PT Arun ya. Dan memang kawan-kawan di PT Arun banyak yang sukses sekarang. Ada kawan-kawan, ada Ferry udah jadi jaksa, kemudian istri saya juga ya udah alumni Arun juga ya. Iftahul Jannah, kunci surga ya. Jadi Lok Semawe juga. Jadi dulu hanya sekitar kalau lewat Banda Aceh melihat Lok Semawe, Umat senang kayaknya di Lok Semawe. Akhirnya memang saya benar-benar jadi bagian dari Kota Lok Semawe karena menikah dengan orang Lok Semawe ya. Jadi kawan-kawan, mungkin sekian dulu ya, kita lihat-lihat pembangunan terminal tipe A Kota Lok Semawe, dan kita doakan semoga pembangunan ini berjalan lancar dan bisa segera dimanfaatkan sehingga masyarakat sekitarnya juga bisa mendapatkan manfaat dari ada terminal ini. Dan tentu kepada Bang Khaidir yang menjaga terminal ini juga, apa harapannya Bang nanti? Supaya bangunlah bagus, supaya rakyat senang. Kalau untuk abang apa nih untuk abang? Yang jaga abang, yang jaga nih kan udah lama nih kan? Ya. Gaji dinaikkan. Harus diperhatikan sudah. Ya. Abang serahlah orang rakyat. Terserah sama orang rakyat saja. Tapi inilah harapan dari Bang Khairil ya. Ya. Jadi itu aja Bang ya. 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 Oke, sahabat semua.
ini ya kita dengan Pak Ibnu lagi keliling-keliling Pulau semua ya. Nanti kita update lagi perkembangannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.